Shalom, saudara-saudaraku, teman-teman semuanya. Mari kita mesbah keluarga hari ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sebab Tuhan hadir dalam setiap keluarga kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kerajaan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kerajaan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami muliakan. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Engkau Tuhan. sungguh baik bagi kami Selamanya Tuhan. Engkau baik. Anugerah-Mu melimpah-limpah. Kau Allah yang luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan barimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kau boleh kumpulkan kami Tuhan di keluarga tempat ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Jikalau sebentar Tuhan kami akan dengar akan firman-Mu Tuhan, Engkau urapi setiap kami Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan Tuhan, itu benar-benar boleh termatrai dalam diri kami, dalam kehidupan, bahkan dalam keluarga kami Tuhan. Amen. Kami boleh
terapkan di dalam nama Tuhan Yes, Yesus. Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan terambil di dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yadutan Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak rubuh. Mereka hanya bermaksud menghempas dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemeras, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Ya, terpujilah nama Tuhan. Ya, firman Tuhan diambil dari Mazmur 62 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saya diberkati lewat ayat yang ke-6 dan seterusnya. Dikatakan hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Ya, di sini kita melihat penulis Mazmur ini dikatakan bahwa hanya pada Allah saja hati kita itu bisa tenang. Karena daripadanya lah ada harapan gitu. Ada kemenangan, ya, ada kebebasan. Dari siapa? Dari kalau kita berharap kepada Tuhan. Ya. Jadi di sini dikatakan percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ya. Maka apa yang kita gumulkan, apa yang kita rasakan, kita bisa curhat kepada Tuhan. Kita bisa katakan, kita bisa cerita sama Tuhan. Ya. Di sini dikatakan, ya, pemazmur mengerti sekali kepada siapa dia bisa mencurahkan seluruh isi hatinya. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-6 ini dikatakan hanya dekat Allah saja. Ya, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya ada harapan. Dikatakan ada harapanku, dikatakan. Maka kalau kita datang kepada Tuhan, kita cerita kepada Tuhan, maka di situ kita akan ngalamin yang namanya itu ketenangan. Ya, manusia terbatas. Ya, manusia sangat terbatas. Mungkin manusia hanya bisa mengerti seberapa persen. Tapi waktu kita cerita, kita curhat kepada Tuhan, ya, maka kita akan mengalami yang namanya itu ketenangan. Karena kenapa? Gitu. Kita cerita kepada Empunya segala-galanya. Ya, jadi malam hari ini, ya, kita dibawa untuk kalau saat kita ada pergumulan apapun itu, cerita sama Tuhan. Pasti kita akan mengalami yang namanya itu ketenangan yang daripada Tuhan. Amin. Ya, terpujilah nama Tuhan. Ya, kalau dari Mami di sini memang betul ya. Kadangkala kita curhat sama orang, ya bisa jadi curhatan kita akan ya diceritakan lagi gitu ya, keluar. Nah, jadi itu malah akan menambah masalah dalam hidup kita. Tapi di sini kepada orang yang tidak tepat. ya kepada orang yang tidak tepat. Jadi
di sini belajarlah untuk kita boleh menceritakan masalah kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Nah, seperti pemazmur ini, dia ceritakan kepada Tuhan setiap apa yang dia alami, ya, seperti Daud, ya, apa yang menjadi keluh kesahnya dia terus ceritakan kepada Tuhan, dan sampai akhirnya dia mendapatkan jawaban. Nah, paling utama adalah ketika kita menceritakan pada Tuhan, itu kita akan mengalami ketenangan, ya. Mungkin teman-teman ada yang pingin curhat, ya, seperti Cantika juga, nah Anggun. Nah, kenapa selalu kita harus membangun hubungan dengan Tuhan selalu, supaya kita disitulah kita curhat sama Tuhan. Kita Mungkin bisa cerita. iya, kita bisa cerita apa yang kita alami, Ya. gitu. Ya, kita kadangkala suami pun terbatas, ya. Betul. Papi juga terbatas kadangkala, ya, kalau mami curhat Lagi kadang capek. iya, jadi lagi capek, ya, kadang nggak Mungkin konsentrasi nggak dalam konsentrasi. mendengar, gitu ya. Juga mami, kalau papi lagi pingin curhat, mungkin mami lagi sibuk mau masak nih. Iya. Bisa jadi tidak konsentrasi. Tapi kalau dengan Kita Tuhan, bisa kecewa, ya. maka betul, kepada orang lain kita bisa kecewa kalau kita cerita curhat, ya. Ya, tapi kalau kepada Tuhan kita akan tenang seperti ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada, di ayat yang ke-6 itu dikatakan, hanya pada Allah sajalah kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Ya, jadi saya yakin dan percaya bahwa ketika kita curhat sama Tuhan, ketika kita menyampaikan unek-unek kita apapun kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kepada kita solusi, ya. Dan terlebih lagi Tuhan yang akan berikan kepada kita ketentraman, kedamaian, ketenangan. Terlebih jalan keluar pasti Tuhan berikan kepada kita. Itu, ya, teman-teman, yang saya dapatkan, itu yang Mami dapatkan. Apa yang Cici Ika dapatkan? Ada yang Cici mau bagikan? Ya, 62. 62 sayang. Ada nggak Cici yang Nah, itu didekati? bisa. Ya, itu. Kayak yang ayat yang kedua itu katakan, Sama-sama. hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Iya. Nah, jadi hanya dekat Allah saja, ya, kita itu tenang gitu. Jadi pas kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita itu kayak merasa tenang gitu. Iya. Ika pun pernah merasakan seperti itu. Nah, waktu itu kan waktu itu Ujian. lagi ujian lah. Mau ujian. Mau ujian pertama. Iya. Nah, mau ujian pertama karena mau kelas 2 kan. Iya. Nah, habis itu Ika pikir takut kali Ika. Nah, karena Deg-degan lah. deg-degan lah, bagaimana soalnya gitu, Iya. susah atau tidak gitu. Iya. Nah, jadi Ika berdoa kepada Tuhan. Nah, berdoa kepada Tuhan gitu. Habis berdoa Ika kepada Tuhan, selesai itu kayak tenang gitu, kayak tidak ada beban. tidak lagi Takut. kayak seperti takut gitu. Jadi gimana waktu ujian? 100. 100. Puji Tuhan, ya. Nah, jadi intinya kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Amin. Tidak boleh dengan cemberut. Amin. Jadi akhirnya tenang, ya, itu, ya. Ya. Puji Tuhan, ya. Kalau Anggun gimana, Anggun? Oh, enggak. Ya. Bersyukur aja. Jadi Oke. kesimpulannya di sini, ya, kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita itu kepada Tuhan. Kalau ada pun kita mau cerita, lebih baik kita cerita curhat kita dengan Tuhan. Karena dari situlah kita bisa mendapatkan ketenangan. Amin. Amin. Yuk, mari kita tundukkan kepala kita. Ya. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh dengar firman-Mu Tuhan, bahwa hanya dekat Allah saja hati kami tenang Tuhan, daripadanya lah
kami boleh merasakan ada harapan, ada keselamatan Tuhan. Lewat kami Tuhan bersandar berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan, yang boleh menguatkan, meneguhkan kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga kami Bapa, dimanapun keluarga-keluarga kami berada, kami mau serahkan Tuhan keluarga-keluarga kami ini di dalam tangan Tuhan. Baik yang ada di Kalimantan, baik yang ada di Nias, dimanapun keluarga-keluarga kami berada Tuhan, kami minta campur tangan yang daripada-Mu Tuhan. Nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah nyatakan Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga kami. Baik mereka yang bekerja, Tuhan boleh berkati, Tuhan yang berusaha, Tuhan juga berkati. Bahkan kami juga berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga kami Bapa. Baik mereka Tuhan saat ini dalam kelemahan tubuh, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah mereka Tuhan, bahkan Engkau yang menyembuhkan, memulihkan mereka sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga kami yang masih belum mengenal Engkau Tuhan, bahkan yang mereka yang masih belum sungguh-sungguh Tuhan dengan Engkau. Kami mau berdoa Tuhan dari tempat ini Tuhan. Kami minta Tuhan Engkau menjamah hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkata Tuhan bahwa satu orang diselamatkan, seisi keluarga akan dimenangkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami pegang janji-Mu Tuhan, dan kami terus gemakan itu Tuhan. Terjadi Tuhan buat keluarga-keluarga kami yang masih belum mengenal Engkau Tuhan. Bahkan kami berdoa Bapa untuk orang tua kami Tuhan, baik yang ada di Kalimantan, di Nias, dimanapun Tuhan, kami mau berdoa Bapa, Engkau berkati orang tua kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan di masa tua mereka boleh berbahagia. Amin. Tuhanlah yang memberikan kesehatan. Bahkan Tuhan di masa tua mereka Tuhan, pengenalan akan Engkau Tuhan semakin hari boleh semakin dekat di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami berdoa segala bentuk beban-beban palsu yang menekan menindih, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan yang kami cintai. Tuhan, kami berkata Tuhan, Shalom buat Indonesia. Damai sejahtera Tuhan terus mengalir Tuhan untuk bangsa Indonesia. Amen. Kami berdoa Tuhan buat setiap para pemimpin-pemimpinnya Tuhan, Engkau yang terus memberkati pemimpin-pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan. Tuhan boleh nyatakan di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami mau berdoa juga untuk perekonomian Tuhan yang ada di bangsa Indonesia ini juga Tuhan. Engkau juga yang memberkati di dalam nama Yesus. Kami percaya jikalau Tuhan yang sudah campur tangan, maka perekonomian di bangsa Indonesia ini Tuhan boleh dipulihkan di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang berdiri Tuhan di garda terdepan Tuhan, baik itu dokter, para medis, para perawat, TNI, Polri Bapa, mereka yang menangani Tuhan setiap orang-orang yang terpapar dengan virus COVID ini Tuhan. Engkau yang menjamah, Engkau yang menguatkan, bahkan Engkau yang menghibur mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan, kemampuan, bahkan sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu terus mengalir dalam kehidupan mereka. Bahkan terus kami perkatakan bahwa jerih lelah mereka Tuhan tidak akan pernah sia-sia di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau perhitungkan itu di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang terpapar dengan COVID ini Tuhan. Kau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan kami mau berdoa juga Tuhan buat keluarga kami di tempat ini Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan terus mengalir buat keluarga kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pelayanan kami Tuhan, Engkau yang terus urapi Tuhan. Buat kedua anak kami Cantika dan Anggun Tuhan, Engkau yang memberkati. Anak pintar, anak sehat, anak kuat, anak cerdas, anak yang diberkati Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jikalau sebentar kami juga mau beristirahat Tuhan, membaringkan tubuh kami Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan peristirahatan kami Tuhan. Besok kami boleh bangun dengan kekuatan, semangat dan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Mari kita sama-sama memperkatakan kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut, Harun dan ke leher jubahnya. Seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Oke, semuanya saudaraku, teman-teman, kiranya
Mesbah Keluarga ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya supaya keluarga kita boleh tetap di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Oke, terima kasih sudah menonton dan mengikuti channel ini. Selamat malam, Tuhan berkati. Bye bye.